Saya ingin ke Bang Pitra. Bang Pitra, jadi sudah diajak untuk Ya, sumpah pocong. Jadi alasannya kenapa tidak mengiyakan? Kenapa tidak hadir sebetulnya apa? terima kasih Mbak Patricia. Saya ingin menyampaikan, saya tidak menanggapi itu karena tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana kita. Mungkin nanti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, bisa nanti kita tanyakan kepada Abang Nasrullah, karena dia lebih mengetahui bagaimana hukum acara pidana di Indonesia. Setahu saya, sumpah yang sah itu untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana pasal 184 itu, keterangan saksi itu disumpah berdasarkan keyakinan dan agamanya masing-masing. Kalau memang dia Islam, ya dibawa Al-Quran dan itu diucapkan sumpahnya dipimpin oleh hakim, ya, hakim ketua ataupun hakim anggota yang akan mengadili ataupun memeriksa perkaranya. Konteksnya nanti lebih lanjut Bang Nasrullah saja yang menjelaskan. Karena kita tidak menanggapi itu, karena itu tidak diatur di dalam ketentuan KUHP kita. Apa yang mau kita ikuti? Jadi kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Karena ini kan mereka juga sedang melakukan PK, jadi kita hargai proses hukum PK yang sedang berjalan ini. Dan kita nggak mau juga berspekulasi membuat hal-hal yang dapat terganggunya proses pemeriksaan di dalam peninjauan kembali yang dilakukan oleh rekan-rekan kita Mbak Titin gitu. Mhm. Nah, terkait Bagaimana dengan ya? ya gimana Mbak Bagaimana dengan Patricia? Bang Pitra, maaf saya potong. Bagaimana dengan alasan pembuktian moral seperti yang disebutkan oleh Bu Titin tadi? Tidakkah Pak Rudiana ingin Oke, meluruskan kepada masyarakat baik. soal apa yang ia Yang nyatakan? pertama Mbak, ya yang pertama kita harus melihat kita ini mengadopsi hukum pidana, apakah dengan sumpah pocong itu membuktikan seseorang itu bersalah atau tidak? Kan tentu tidak. Untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak itu terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan, pengujian, pendalaman dan lain-lainnya itu ada di tingkat kepolisian, penyelidikan, penyidikan, di penelitian lagi di kejaksaan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Kalau begitu nanti ada pelaku pencopet kita katakan atau pemerkosa, oh saya disumpah pocong aja biar saya bebas dari jerat pidana gitu. Jadi semuanya nanti larinya ke sumpah pocong semua gitu. Dan namanya kenapa sumpah pocong? Kenapa nggak sumpah kuntilanak sekalian ataupun sumpah genderuwo gitu. Jadi ini saya kira hal-hal yang di luar konteks hukum dan saya tidak akan menanggapi hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana kita. Karena Mbak Titin juga kan seorang pengacara, tentunya harus tunduk dan patuh kepada KUHP. Nah, kalau terlepas Mbak Titin membuat agenda hal lainnya di luar ketentuan hukum, konteks hukum, silahkan saja. Akan tetapi saya selaku penasihat hukum berpatokan kepada KUHP karena literasi saya dan mazhab saya ketentuan hukum acara pidana. Oke. Nanti ketentuan di KUHP itu nanti boleh ditanyakan saja kepada Bang Nasrullah, apakah di dalam agenda hukum acara persidangan pidana itu ada namanya sumpah pocong nanti dibawa kain peti itu dibawa hakim gitu. Mhm. Tahu saya itu nggak ada gitu Mbak. Oke.